Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Sofilma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan 1. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta dengan NIM 2100522 izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kecemburuan Sosial Terhadap Keberhasilan Usaha Orang Lain di Jorong Subarang, Kenegarian Tarang, Kecamatan Harau, Kabupaten Kota Sumatera Barat. Latar belakang penelitian. Keberhasilan adalah suatu hal yang membanggakan bagi seseorang. Di balik keberhasilan tersebut pasti ada saja yang tidak suka melihatnya. Dalam kata lain, ada kebencian di dalam maknanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kecemburuan sosial terhadap keberhasilan orang lain memiliki kaitan erat, terutama dalam bertetangga. Sekarang banyak kita temui tetangga yang sering cemburu terhadap keberhasilan tetangganya sendiri. Seperti yang penulis temui di lapangan. Banyak tetangga sekarang yang cemburu atas kekayaan yang telah dicapai dalam keberhasilan usahanya. Fokus penelitian. Proposal penelitian ini berfokus pada bagaimana hubungan kecemburuan sosial terhadap keberhasilan usaha orang lain di Jorong Sebarang, Kenegarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tujuan proposal penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan bagaimana hubungan kecemburuan sosial terhadap keberhasilan usaha orang lain ini terjadi di Jorong Subarang, Kenegarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Manfaat dari proposal penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran serta solusi bagaimana hubungan kecemburuan sosial terhadap keberhasilan usaha orang lain ini terjadi di Jorong Sebarang, Kenegarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Yang pertama yaitu kecemburuan sosial, pengertian kecemburuan sosial. Menurut Cole pada 2006 pada halaman 3, cemburu adalah reaksi ancaman di dalam suatu hubungan. Hubungan itu bukan saja dengan keluarga, sahabat, teman, maupun tetangga, tapi di lingkungan masyarakat. Menurut Adila, Ude, dan Fatima pada 2020, kecemburuan sosial ini adalah suatu situasi yang bermula adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dari segi sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Jadi dapat kita simpulkan kecemburuan sosial ini adalah suatu situasi ancaman yang bermula adanya perbedaan kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri kecemburuan sosial. Menurut Bush, pada tahun 1995, halaman 117, mengatakan ciri-ciri kecemburuan adalah yang pertama, ketakutan kehilangan. Adanya rasa takut kehilangan posisi ketika orang lain lebih tinggi posisinya dari kita. Yang kedua, ketidakpercayaan. Rasa ketidakpercayaan seseorang terhadap orang lain akan muncul ketika posisinya akan terancam, walaupun tidak benar adanya. Yang ketiga yaitu kecemasan. Rasa cemas ini seakan-akan datang tiba-tiba ketika merasa terancam akan tergantinya posisi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu kemarahan. Kemarahan ini akan muncul ketika orang lain lebih unggul dari kita.
Menurut Briggs, menyebutkan ciri-ciri kecemburuan itu yang pertama, kemarahan. Rasa akan marah akan muncul ketika posisi kehidupan kita akan terancam oleh kehidupan orang lain. Yang kedua, kesedihan. Rasa sedih akan merendungi hati ketika mengetahui bahwa orang lain lebih unggul dari kita. Yang ketiga, kecemasan. Rasa cemas akan sesuatu yang mau direbut oleh orang lain, kedudukannya lebih atas dari kita. Yang terakhir itu perasaan malu. Perasaan malu ini akan muncul ketika seseorang mengetahui orang lain bisa menggapai itu dari kita yang sudah lama ingin mendapatkannya. Faktor kecemburuan sosial yang pertama yaitu kualitas hubungan. Kualitas hubungan ini mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan adanya ancaman pada hubungan, baik itu hubungan antar keluarga maupun tetangga. Yang kedua yaitu beratnya ancaman. Ancaman memiliki tingkat kekuatan. Seseorang akan merasa ancamannya semakin berat apabila orang sekitarnya atau tetangganya lebih maju 1 langkah atau 5 langkah dari mereka. Yang ketiga yaitu jenis ancaman. Ancaman yang sering terjadi terhadap kecemburuan sosial ini yaitu santet, yang mana santet ini dapat merubah keseluruhan kehidupan manusia yang mulai dari sehat menjadi berpenyakit atau tidak sehat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu budaya. Cemburu lebih sering terjadi pada budaya yang menjunjung tingginya hak milik pribadi. Maksudnya di sini, berhasil dan kayanya itu harus kita yang punya dan hanya kita yang satu-satunya yang kaya. Pengertian keberhasilan usaha. Menurut Muzakar dalam Andari pada 2011 halaman 21 bahwa keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada yang lain, yang sederajat atau sekelas. Menurut Suryana pada 2003 halaman 285, keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Jadi dapat kita simpulkan, keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan keberhasilan bisnis seseorang lebih unggul dari yang lainnya. Oh, jenis penelitian pada proposal penelitian ini yaitu penelitian deskripsis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2013 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Pada dasarnya, tipe penelitian deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menguraikan fenomena yang terjadi di tempat penelitian dan dapat memberikan kesadaran kepada objek yang diteliti kalau kecemburuan sosial itu tidak baik atau tidak boleh dirasakan. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jorong Sebarang, Kenagaran Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lombok Kota, Sumatera Barat, lebih tepatnya di kampung halaman peneliti. Kenapa mengambil tempat penelitiannya di sini? Karena peneliti lebih mudah mendapatkan data-data yang diperoleh karena peneliti sudah bergabung dengan masyarakat sekitar. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Dalam wawancara terlebih dahulu, peneliti membuat instrumen wawancara atau
daftar pertanyaan yang akan diwawancara. Yang kedua itu observasi. Peneliti terlebih dahulu memfokuskan observasi ini di bagian mana. Jadi, waktu observasi peneliti tinggal melihat objek-objek yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini itu data primer dan data sekunder. Data primer berupa opini peneliti dan hasil observasi dan wawancara terkait kecemburuan sosial yang dilakukan. Yang selanjutnya data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari berbagai macam sumber buku, internet, blog, dan jurnal lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara merupakan percakapan antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua, observasi adalah pengamatan secara langsung objek-objek yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk mengetahui mengetahui lebih dalam sebagaimana kecemburuan sosial ini dapat terjadi. Dan observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi ketika terjadinya kecemburuan sosial. Teknis analisis data dan interpretasi data. Yang pertama, peneliti membuat transkrip wawancara. Transkrip wawancara ini merupakan beberapa pertanyaan yang digunakan selama dalam proses wawancara ini dilakukan pencatatan hasil wawancara. Tahap analisis data dalam wawancara ini yang pertama itu memilih hasil wawancara, yang kedua mengkategorikan hasil wawancara, yang ketiga mengaitkan hasil wawancara dengan teori yang ada di kajian pustaka. Yang kedua itu transkrip observasi. Transkrip observasi ini peneliti membuat beberapa poin dari hasil observasi yang dilakukan, lalu mengaitkannya dengan teori yang ada pada kajian pustaka. Teknik keabsahan data. Dalam melakukan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik perpanjangan pengamatan data. Karena banyak faktor sosial yang berkaitan dengan kecemburuan sosial ini belum terungkap dan terjadi. Bukan saja dilakukan oleh satu orang, akan tetapi saling berganti dengan orang lain, sehingga peneliti melakukan perpanjangan pengamatan data. Mungkin hanya sekian presentasi hasil proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.